Hai guys, kembali lagi bersama saya Cesya Kurnia Ramadhani, NIM 153240118, mahasiswa Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta semester 2. Jadi guys, kalau aku sebutin kata penyiaran, apa yang ada di pikiran kalian? Kalau kalian masih mikirin radio, no, aku nggak bakal bahas radio, karena radio itu udah lama lah ya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Sekarang ada lagi teknologi terkini di sistem penyiaran Indonesia. Mau tahu? Ayo ikut aku. Sini aku kasih tahu. Catat. Ada digital broadcasting, live streaming, AI dalam penyiaran, VR atau AR. Apalagi ya guys? Oh, penyiaran berbasis cloud, terus ada 5G dan masa depan penyiaran, dan yang terakhir ada digital interactive broadcasting. Oh iya guys, jadi kalau misalkan kalian tahu lebih banyak dari yang tadi udah aku sebutin, ayo kita diskusi di kolom komentar, oke? Guys, jadi sebenarnya aku mau ngajak kalian diskusi terkait teknologi terkini dalam penyiaran yang tadi udah kita bahas. Cuma udah mau gelap guys. Gimana kalau kita pindah tempat aja? Hiraisin Najutsu. Halo guys. Jadi kita bakal lanjutin diskusi tentang teknologi terkini dalam sistem penyiaran. Yang pertama ada penyiaran digital, yaitu penyiaran yang menggunakan sinyal digital untuk memancarkan siaran ke dalam frekuensi radio. Yang kedua ada live streaming. Live streaming ini kayak yang udah kita tahu-tahu itu. Jadi penonton itu bisa berinteraksi dan menikmati live streaming secara real time kayak sekarang. Nggak perlu nunggu-nunggu waktu lagi. Yang ketiga ada AI. Kamu tahu apa itu AI? Nggak kan? AI adalah AI dalam penyiaran sendiri berguna untuk menyunting video atau audio secara otomatis, merekomendasikan video atau audio berdasarkan selera pengguna, dan menerjemahkan secara otomatis. Yang keempat yaitu ada virtual dan augmented reality atau VR dan AR. VR sendiri menyajikan pengalaman 360 derajat terutama pada siaran olahraga dan konser. Dan untuk AR digunakan dalam siaran berita dan olahraga untuk menampilkan data atau grafik secara interaktif. Betul tidak? Yes! Kan dia juga bilang betul. Kita lanjutin di kereta. Yang kelima ada penyiaran berbasis cloud, adalah pemrosesan konten dan penyimpanan dan distribusi yang dapat dilakukan melalui cloud computing. Cloud computing itu kayak penyimpanan dan banyak lagi, tapi cuma berbasis di internet. Jadi kita nggak perlu bawa hard disk dan lain-lain sebagainya. Kita cuma perlu ke internet aja. Terus yang keenam ada 5G dan masa depan penyiaran. Teknologi 5G membawa kecepatan internet tinggi dan latensi rendah, mendukung siaran resolusi tinggi hingga 8K. Terus selanjutnya 5G ini manfaatnya lebih ke live streaming real time tanpa delay, terus siaran langsung dengan kamera mobile tanpa perlu satelit, dan penggunaan drone untuk siaran luar ruangan. Halo guys, selamat. Guys, yang selanjutnya yang ketujuh adalah interactive broadcasting. Interactive broadcasting ini adalah bentuk penyiaran di mana penonton bisa berinteraksi dengan penyiar dan ikut berpartisipasi dalam siaran yang sedang dilakukan. Contohnya kayak voting langsung, chat yang lewat komentar-komentar, dan lain sebagainya. Oke, Ibu Singa. So betantang petenteng, giliran ditantang kayak sayur. Hai guys, untuk selanjutnya kita bakal bahas lebih lanjut tentang interactive broadcasting. Kayak yang tadi udah aku jelasin, interactive broadcasting itu ada beberapa unsur. Yang pertama ada siaran interaktif, yaitu istilah ini sering digunakan dalam konteks radio dan televisi, di mana penyiar dan narasumber
berinteraksi langsung dengan pendengar pemirsa melalui telepon, pesan teks, atau media sosial. Yang kedua ada talkback radio. Salah satu contoh umum dari siaran interaktif adalah talkback radio, di mana pendengar dapat menyampaikan pendapat atau pertanyaan langsung kepada penyiarnya. Yang tiga, interaksi dua arah. Karakteristik utama dari interaktif broadcast adalah adanya interaksi dua arah, di mana pendengar dan pemirsa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat berpartisipasi aktif dalam proses komunikasi. Yang keempat, partisipasi pendengar atau pemirsa. Pendengar atau pemirsa dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, saran, atau bahkan melaporkan kejadian atau informasi langsung ke penyiar pada saat itu juga. Gitu guys. Ya, sebelum kita menuju ke contoh interaktif broadcasting, aku mau ngasih tahu dulu ke kalian kalau ada beberapa manfaat dari interaktif broadcasting. Yang pertama, dengan adanya interaksi, hal ini akan meningkatkan ketertarikan audiens pada siaran tersebut dikarenakan adanya keterlibatan dua arah. Yang kedua, ada meningkatkan keterlibatan audiens. Jadi, di sini itu penyiar bakal merasa dihargai karena banyak yang nonton dan banyak interaktif di dalamnya. Terus yang ketiga ada membangun kebersamaan. Jadi nantinya itu kayak penyiar bakal ada chemistry-nya sama penontonnya, iya kan? Terus yang terakhir ada bentar guys, aku lupa yang terakhir. Yang terakhir itu ada mendapatkan umpan balik. Jadi kalau kalian misal punya masukan nih, aduh hostnya, penyiarnya kok kurang asik, aduh kak lagunya ganti deh, jangan yang kuno-kuno, kalian bisa tuh langsung di chat aktif yang ada di siarannya. Gitu guys. Jadi guys, karena kita udah ngobrolin banyak tentang interaktif broadcasting, aku mau ngasih kalian satu contoh yang sekarang lagi rame. Kalian tahu kan live TikTok dari yang mas-mas jualan baju. Kenapa guru bahasa Jawa biasanya cuek? Ya, karena dia menjaga wibawa orang Jawa ya tentunya. Jadi silakan dicekot kak ya sebelum meninggal, silakan dicekot sebelum meninggal ya. Mbak-mbak jualan cireng. Itu lagi flash sale. Kata sesat. Terus sampai ke orang-orang yang cuma joget-joget doang itu satu kampung. Bapak bloge, Itu dia contoh, salah satu contoh interaktif broadcasting. Di sana kita bisa ngobrol sama si penyiarnya, kita bisa interaksi lewat komentarnya, dan juga di live TikTok ada kan yang kita ngasih gift-gift gitu. Itu termasuk interaktif broadcasting, di mana penyiarnya juga seneng kan dapat gift, kita juga senang karena ya emang dia kan idola aku kayak gitu. Terus tapi kalau misalkan cuma ngelihat dari live TikTok emang gampang kan. Nah ini interaktif broadcasting itu nggak segampang itu guys pada dasarnya, karena ternyata tetap ada tantangan-tantangan dalam ngelakuin interaktif broadcasting. Yang pertama, itu ada butuh infrastruktur teknologi yang bagus. Kalau misalkan kita cuma pakai teknologi yang ecek-ecek, ya sama aja, itu nggak bakal sebagus interaktif broadcasting yang udah-udah, yang banyak, podcast, dan lain sebagainya. Terus, yang kedua, memerlukan tim produksi yang siap real time. Karena kita bakal live yang emang kita live itu kan emang misalkan kita live di sini jam 8, di tempat lain yang waktunya juga sama, pasti juga jam 8 juga kan. Nah, itu yang susah. Kita harus cari tim produksi yang siap real time. Terus yang ketiga ada risiko menerima komentar negatif dan konten tak pantas dari audiens. Karena ya pada dasarnya emang setiap orang karakternya beda-beda kan. Jadi kita harus siap sebagai penyiar untuk menerima segala konsekuensi dari interaktif broadcasting. Dan yang terakhir ada isu privacy data pengguna. Kurang lebih gitu ya guys. Jadi guys, setelah kita banyak ngobrolin soal teknologi terkini dalam penyiaran dan interaktif broadcasting, di sini aku pengen ngetes pengetahuanku
secara di dunia nyata tentang materi yang udah aku bawain. Kalau yang relevan sih menurutku bener yang aku pilih sih, interactive broadcasting, sama ada yang nomor 2 itu live streaming. Karena apa? Karena kalau misalkan live streaming sendiri kan emang banyak kan yang suka, apalagi kalau misalkan artis-artis, kalau enggak emang broadcaster yang udah terkenal, pasti mereka lebih suka secara live streaming karena ya emang kita bisa ngelihat ekspresi dari si penyiarnya juga kan, jadi lebih menarik. Terus yang kedua, kenapa interactive broadcasting? Ya karena itu kita nggak cuma kayak ngedengerin orang itu ngomong, tapi kita juga bisa ikut berinteraksi, kita kayak ngerasa kita juga ada di dalamnya, di dalam siaran tersebut, gitu sih kurang lebihnya. Nah, kalau penyiaran secara visual atau non visual belum pernah sih, soalnya kebetulan banget aku nggak masuk ke UKM itu, tapi di kampusku ada, bukan UKM, KFM yang tentang broadcasting, itu namanya Class FM, gitu sih guys. Kalau manfaat dari program-program podcast sendiri sih banyak ya pastinya, apalagi kalau yang termasuk ke penyiarnya itu berbagi pengalaman mereka sendiri, karena ya secara diri masing-masing pasti kan kita belum banyak banget experience, apalagi dibandingkan orang-orang luar, orang-orang yang udah hebat. Dan juga kadang kan bintang tamu yang di siaran-siaran gitu pasti orang-orang hebat kan. Nah, kita bisa tahu tuh, nambah pengalaman, nambah kayak ternyata ada sesuatu yang belum pernah kita coba, ayo kita coba, kayak gitu sih guys kurang lebihnya. Kalau dari aku sendiri, broadcasting gitu yang aku lagi suka banget tonton tuh, kalian tahu pasti kan yang live streaming mas-mas batik itu, yang batik 72 dan lain sebagainya, itu seru banget sih. Selain ya karena emang motif-motif batiknya juga bagus, terus juga mas-masnya lucu. Terus kalau yang kedua, kalau podcast itu kalian pasti tahu Podhub kan? Ya, itu asik banget buat ditonton. Kayak walaupun mungkin bintang tamunya tuh banyak yang lawak, tapi kayak mereka tetap ngasih experience yang udah mereka jalanin, udah banyak mereka laluin, dan itu dikemas secara menyenangkan, dibarengin sama komedi, gitu guys. Wih, Terus ada lagi. pemaning bang, kabur. Menurutmu kamu punya nggak? Ketar-ketar. Padahal Kamu punya nggak passion untuk menjadi seorang penyiar di live streaming atau interactive broadcasting suatu saat nanti? Kalau untuk jadi penyiar, sebenarnya tuh aku pengen banget, kayak kan selama ini tuh kita sering dengar radio sama podcast gitu kan guys. Nah, itu kayak asik banget kan penyiarnya. Itu tuh aku pengen banget karena emang kalau kata orang, aku cerewet kan. Itu ya ibaratnya pun kalau misalkan kita ngobrol, kita kan harus ngimbangin komedinya. Tapi kalau kita jadi penyiar, ya udah lucu nggak lucu, kita cuma ada di siaran itu kan. Nah, itu kayak asik aja gitu guys. Mungkin bisa dicoba lah, tapi kalau mengingat tantangannya, memang perlu ngasah lagi skill-skill dan juga ya belajar tentang broadcasting lebih dalam mungkin ya guys, gitu. Nah, kalau kalian ada nggak nih pengalaman-pengalaman tentang broadcasting atau interaktif broadcasting? Kalau ada, share di kolom komentar ya guys. See you!